Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Abdurrahman Hanafi dengan NPM 073521111144. Nah, di mana di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di mana di sini saya dari kelas 4 F3. Nah, di sini tugasnya yaitu buatlah tugas dalam pemrograman Java dengan implementasikan 1. Buat kelas, yang kedua buat minimal 3 objek, kemudian yang ketiga buat konstruktor minimal 3. Kemudian dijelaskan dalam bentuk video. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini saya sudah membuat 2 folder. Oke, jadi yang pertama itu folder my class. Di mana di dalam folder my class ini saya sudah membuat satu file yang saya beri nama laptop.java. Sebelumnya program yang saya buat ini tentang informasi laptop. Jadi file dari filenya itu laptop.java, di mana file ini saya gunakan untuk membuat kelas-kelas dari main program saya yang sudah saya buat. Kemudian di folder yang kedua ini ada satu file. Di folder kedua ini saya bernama folder my program. Kemudian yang di dalam folder ini ada satu file yang saya bernama main laptop.java. Di mana di sini saya gunakan untuk membuat main program saya dari tugasnya. Di mana program saya ini tentang informasi laptop. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Kemudian kita lihat yang pertama itu di kelas, di my class dulu. Jadi di dalam my class ini yang saya beri nama laptop Java ini, saya buat sebuah kelas. Kemudian saya beri nama kelasnya itu laptop. Nah, di dalam kelas laptop ini saya membuat 3 variabel global, di mana ada merek, tipe, dan juga harga. Nah, di merek dan tipe ini saya gunakan tipe datanya itu string. Kemudian di variabel global harga ini saya gunakan tipe datanya itu integer. Nah, kemudian ada konstruktor, di mana di tugasnya kan disuruh untuk membuat 3 konstruktor. Jadi ada konstruktor pertama. Kita lihat, kemudian di konstruktor pertama ini saya buat konstruktor yang tidak menggunakan parameter. Oke, jadi kita panggil kelas, yaitu kelas laptop, kemudian di dalam parameternya ini tidak diisi. Nah, nanti nilai-nilai dari setiap parameternya dari variabel global ini saya ganti dengan ini nih. Tidak diketahui. Nah, jadi begini, nanti mereknya itu outputannya itu yaitu ini, kemudian tipenya itu outputannya ini tidak diketahui, kemudian harganya outputannya yaitu 0. Nah, ini bisa dibilang sebagai nilai default yang saya buat. Saya taruh di konstruktor 1, di mana konstruktor 1 ini tidak menggunakan parameter seperti itu. Nanti kita coba untuk running setelah kita jelaskan semuanya. Kemudian ada konstruktor yang kedua. Nah, di mana konstruktor kedua ini saya sudah menggunakan 2 parameter yang saya ambil dari variabel global tadi. Nah, jadi kita lihat di sini saya gunakan public. Kemudian kita panggil nama kelasnya laptop. Kemudian di dalam parameternya itu ada 2, yaitu parameter merek dan juga tipe. String ini tipe datanya. Nah, kemudian ada this.merek dan juga this.type. Nah, ini maksudnya this.merek ini, jadi saya ambil dari variabel global ini. Nih. Nah, kemudian sama dengan merek. Nah, ini maksudnya itu nanti akan saya ganti dengan variabel lokal ini. Jadi gini, this.merek, jadi kita panggil variabel lokal ini, kemudian kita ganti sama dengan merek ini, kita ganti dengan variabel lokal yang nanti akan kita isi di inputan di main program nanti yang akan saya jelaskan. Seperti itu. Kemudian ini tipe juga sama, this.type saya panggil dari
variabel global di sini. Kemudian tipe sama dengan tipe ini saya ganti dengan nilai yang sudah saya input di variabel lokalnya nanti di main program. Seperti itu. Kemudian konstruktor yang ketiga. Nah, konstruktor yang ketiga ini saya sudah gunakan semua parameter yang saya ambil dari variabel global ini. Jadi saya sudah gunakan merek, kemudian tipe, dan juga harga sebagai parameternya. Kemudian di bawahnya sama seperti yang di atas, dis.merek saya panggil dari variabel globalnya. Kemudian merek ini diganti dengan nilai di variabel lokal nanti. Kemudian sama dis.type dan dis.harga juga nanti saya ganti dis.harga ini saya panggil yang harga ini dari variabel global ini. Kemudian nanti saya ganti dengan nilai di variabel lokal yang nanti akan saya input di main programnya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk kelas. Kemudian kita lanjut di main programnya. Oke, kita masuk di main program. Nah, ini. Nah, yang paling pertama itu, ini saya tutup dulu sebentar. Nah, yang pertama itu ada import. import.com.myclass.laptop. Nah, import ini fungsinya itu untuk mengimport. Jadi import dari mana? Jadi misalnya sini import dari folder com, di sini folder com, kemudian dia masuk lagi ke folder myclass, kemudian dia lihat file mana yang akan diimport, itu ada di file laptop.java ini yang sudah saya isi kelas-kelasnya. Nah, fungsinya itu ya untuk mengimport tadi yang saya bilang. Jadi kita bisa mengambil data-data dari ini file laptop.java tadi, di mana file itu berisi kelas-kelas agar main program ini dia bisa terkoneksi dengan file yang saya buat tadi, file kelas tadi. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lanjut. Jadi di sini saya buat kelas, itu public class. Kemudian saya beri nama kelasnya itu main laptop. Oke, di dalam kelas main laptop ini saya membuat main method untuk membuat 3 objek. Jadi ada objek yang pertama itu laptop 1, kemudian laptop 2, dan laptop 3. Jadi langsung saja kita masuk. Jadi kemudian yang pertama itu kita panggil objeknya yaitu laptop sama dengan nama kelas tadi. Nah, kemudian laptop 1 ini sebagai objek yang baru sama dengan new laptop. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia sesuai sama dengan konstruktor yang pertama. Jadi nanti karena di sini tidak menggunakan parameter, jadi dia akan mengambil nilai di konstruktor 1 tadi sebagai outputannya, seperti itu. Jadi nanti ketika kita running, output yang keluar adalah tidak diketahui, dan 0. Nanti kita coba running setelah kita jelaskan semuanya. Kemudian yang kedua ini kita panggil objek laptop, kemudian kita buat objek baru yaitu laptop 2 sama dengan new laptop. Nah, di sini di laptop 2 ini kita gunakan sesuai dengan konstruktor yang kedua. Nah, jadi kita sudah menggunakan parameter merek dan parameter tipe data, di mana parameter mereknya ini kita input Lenovo, jadi nilainya ini Lenovo. Kemudian tipenya ini yaitu IDPad. Jadi nanti merek dari laptop gue ini yang keluar itu Lenovo, kemudian tipe dari laptop gue ini yang keluar itu IDPad, seperti itu. Kemudian yang laptop ketiga kita panggil objeknya, kemudian kita buat objek baru yaitu laptop 3 sama dengan new laptop. Kemudian, nah di sini sudah lumayan mudah. Jadi di sini karena kita sudah menggunakan semua parameternya dari variabel global, jadi kita sisa mengisi nilai-nilai dari nilai-nilai dari parameter, seperti itu. Jadi di sini saya isi mereknya itu saya isi Acer, kemudian tipe Swift, dan harga 11 juta. Seperti itu. Nah, kemudian ini mencetak 3 detail laptop. Jadi di sini kita cetak merek laptop 1. Nah, merek laptop 1 itu apa? Jadi ini nih kita panggil nih laptop 1.merek. Nah, di situ kita panggil merek laptop 1 itu apa? Nah, karena laptop 1 itu
tidak ada parameternya, jadi nanti outputannya yang keluar itu seperti yang saya bilang tadi, tidak diketahui sesuai dengan ini nih, nilai default yang sudah saya buat tadi nih, seperti ini. Kemudian kita lanjut, kemudian tipe laptop 1. Nah, tipe laptop 1 ini apa? Nanti kita panggil, karena di sini juga masih laptop 1, di mana laptop 1 ini tidak menggunakan parameter, jadi nanti nilai yang keluar itu atau outputan yang keluar itu adalah tidak diketahui. Nah, sama juga dengan harga laptop 1, karena kita tidak mengisi parameternya, jadi ketika kita panggil laptop 1.harga, maka nilai yang keluar tadi nanti adalah 0 sesuai dengan konstruksi 1 tadi. Jadi dia 0 nilai default yang sudah saya buat tadi, sesuai dengan nilai default tadi yang saya buat. Kemudian kita lanjut di yang laptop kedua. Nah, di mana merek kita cetak merek laptop 2 ini apa, kemudian kita tambah atau concat, di mana concat ini menggunakan tanda tambah ya. Kemudian kita panggil laptop, sebentar, kita panggil laptop 2.merek. Kita panggil merek laptop 2 ini apa? Nanti dia cek di sini. Oh, laptop 2 ini inputannya itu Lenovo, jadi nanti dia keluar merek laptop 2 itu Lenovo. Kemudian tipe laptop 2. Nah, kemudian kita panggil lagi tipe laptop 2 itu apa. Nah, dilihat di sini, oh tipe laptop 2 ini kita sudah input ID pad, jadi nanti dia akan keluar ID pad. Kemudian harga laptop 2. Nah, harga laptop 2 ini nanti sama seperti laptop 1, karena kita tidak mengisi parameter dari harga di laptop kedua ini. Jadi nanti outputannya itu 0 ketika di sini kita panggil laptop 2.harga, nanti outputannya itu 0 karena kita tidak mengisi parameter dan nilainya. Kemudian laptop yang ketiga, kita lihat. Nah, karena laptop yang ketiga ini sudah diisi semua parameter beserta juga nilai-nilainya. Ini nilai-nilainya. Jadi nanti outputannya yang keluar itu sesuai dengan ini nih. Jadi merek laptop 3 itu apa? Jadi kita panggil laptop 3.merek, jadi nanti dia keluar Acer. Kemudian tipe laptopnya apa? Tipe laptop 3.tipe. Kita lihat di sini Swift. Dia lihat Swift. Jadi nanti outputnya akan keluar sesuai dengan ini. Kemudian sama harga juga kita panggil laptop 3.harga. Keluarnya nanti ini sesuai dengan inputan kita ya. Kemudian kita coba running. Iya, sudah keluar. Sini kita lihat merek laptop 1 tidak diketahui. Sesuai dengan saya bilang tadi, karena kita tidak menggunakan parameter di sini, dan di sini konstruktornya itu yang ini nih. Konstruktornya itu yang ini nih, kan tidak mau menggunakan parameter. Jadi nanti nilai yang keluar sebagai outputannya ini adalah ini, tidak diketahui, dan juga 0. Sudah sesuaikan merek laptop 1 tidak diketahui, tipe laptop 1 juga tidak diketahui, harga laptop 1 juga 0. Atau yang keluar itu sebagai outputannya itu adalah nilai default yang telah saya buat. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat sebentar, masuk ke main program. Kita lihat di outputannya merek laptop 2 Lenovo tipe. Di sini sudah. Nah, Lenovo ini dia mengambil dari yang tadi saya bilang, dia mengambil dari nilai ini nih yang sudah kita input tadi. Nah, caranya itu kita gunakan ini laptop 2.merek. Jadi dia mengecek, mereknya apa nih yang sudah kita input. Jadi dia mengambil nilainya di sini. Kemudian tipe laptop 2 ID pad sudah sesuai ID pad. Kan dia mengambil ini nih tipe laptop 2 concat dengan laptop 2.tipe. Jadi dia mengambil nilai dari sini ID pad. Kemudian harga laptop 2 sama dengan 0. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena kita tidak menggunakan parameter harga di laptop 2 ini, jadi nilai yang keluar adalah nilai default atau 0. Kemudian yang ketiga ini nih. Yang ketiga ini dia mengambil semua parameter dan juga mengambil semua nilai-nilai yang telah kita input. Jadi kita lihat merek laptop 3 itu Acer
tipe laptop 3 yaitu Swift, dan harga laptopnya itu 11 juta. Nah, kemudian saya ingin membuat, bagaimana kalau kita ingin menginput membuat nilai dari laptop satu ini, ada parameternya atau ada nilainya. Nah, jadi begini seperti ini. Jika kita ingin mengisi nilai di sini di laptop satu ini, caranya itu seperti ini. Kita lihat objeknya, nama objek baru ya. Nama objek barunya apa? Kita lihat ini laptop 1 barunya. Kemudian kita pakai titik, kemudian kita lihat parameter apa yang ingin kita masukkan di sini. Misalkan kita ingin masukkan parameter merek. Jadi caranya laptop 1.merek, kemudian kita isi misalkan apa yang ingin, Asus misalkan ya. Kita pakai titik koma. Nah, kemudian jadi sudah tidak ada yang error. Kemudian kita coba untuk running. Nah, sudah keluar nih merek laptop 1 Asus. Nah, tadi yang awalnya merek laptop 1 ini running awal ya. Merek laptop 1 itu yang tadinya tidak diketahui sudah berubah menjadi merek laptop 1 menjadi Asus, karena kita sudah membuat ini nih. Sudah mengisi nilai dari parameter merek. Nah, itu jadi caranya kurang lebih seperti ini. Terus bagaimana kalau saya ingin mengisi tipe dan juga harga? Jadi kita coba untuk isi semua saja. Jadi masih sama, kita gunakan nama objek barunya apa, 1.tipe, dan parameter yang kedua itu tipe, misalnya apa, VivoBook misalnya, VivoBook, kemudian titik koma, dan kita isi harga juga, laptop 1 harga. Misalkan berapa, 10 juta misalkan, 123. Nah, karena tipe data dari harga ini adalah integer, jadi kita tidak perlu menggunakan tanda kutip 2. Ini saya lihatkan saja. Ini nih, variabel harga tipe datanya itu integer, jadi kita tidak perlu menggunakan tanda kutip seperti string di atas. Jadi langsung kita coba untuk clear dulu, kemudian saya coba untuk running. Oke, nah dia sudah keluar. Yang tadinya merek laptop 1 itu nilainya yang tadinya itu nilai default semua, atau di sini tidak diketahui, di sini juga tidak diketahui, dan di sini 0, sudah berubah menjadi merek laptopnya Asus, tipe laptopnya VivoBook, dan juga harga laptop satunya itu 10 juta. Nah, seperti itu kira-kira pembahasannya atau cara kerjanya ya. Nah, jadi untuk mengisi itu kita harus menggunakan perintah-perintah ini. Sebentar. Ya, sudah semuanya, saya rasa sudah cukup. Jadi sekian dulu penjelasan dari saya untuk video kali ini dan untuk tugas kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih banyak yang kurang, saya mohon maaf untuk Pak dosen dan juga teman-teman. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak dosen. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.